Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Tentunya doa saya semoga teman-teman selalu sehat, sehat jiwa, sehat raga, dan juga masih sehat dompetnya ya. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, sebetulnya saya cukup bingung waktu saya dihubungi oleh panitia untuk mengisi materi pada hari ini, yaitu materi mengenai bagaimana cara membangun bisnis di era pandemi. Karena saya sebetulnya merasa saya tidak punya kompetensi di dalam bidang tersebut gitu. Karena yang pertama saya bukan pelaku usaha, yang kedua saya belum pernah, atau seandainya pun saya pernah mempunyai usaha di masa lalu, itu pun selalu zonk, tidak berlanjut sampai hari ini, dan profesi saya sampai hari ini sama sekali tidak menyentuh dengan dunia bisnis sebetulnya, karena saya hanya seorang dosen akuntansi gitu ya. Sehingga seandainya pun saya memberikan materi hari ini, tentunya tidak dari sudut pandang saya atau tidak dari pengalaman saya, tapi mungkin saya akan menceritakan saja sedikit pengalaman dari teman-teman saya gitu ya, yang sampai hari ini sukses merintis bisnisnya gitu, yang sampai hari ini berhasil melewati ujian pandemi ini dengan baik-baik saja gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau boleh saya rumuskan gitu, boleh saya singkat atau saya ringkas ke dalam suatu teori tertentu, saya bisa katakan bahwa kunci suksesnya sebuah bisnis melalui masa-masa sulit itu ada 6 teman-teman. A, J, S, dan triple K atau KKK gitu ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari A, amanah. Teman-teman pernah nggak ketemu dengan seseorang di mana orang tersebut mungkin cantik atau ganteng gitu ya, kemudian dia itu menyenangkan, fun gitu, kemudian dia baik hati gitu, tapi dia tidak bisa diandalkan. Di saat-saat tertentu, saat kita membutuhkan dia tidak pernah ada. Gimana itu kira-kira rasanya? Pasti tertarik nggak dengan orang yang seperti itu? Nah, pertanyaan yang sama berlaku juga untuk bisnis yang kita bangun. Bisnis kita produknya bagus, pelayanan kita memuaskan, tapi pada hal-hal tertentu bisnis kita tidak bisa diandalkan. Di saat pelanggan kita membutuhkan barang kita di pukul 12 siang misalnya, dia sudah mengatakan saya minta diantarkan jam 12 siang, tapi kemudian kita mengantarkannya di jam 4 sore misalnya, sementara dia butuhnya jam 12 siang, dan di jam 12 siang itu mungkin dia akan dibawa keluar kota barang tersebut. Apakah bagusnya produk kita atau pelayanan kita yang orang tersebut kita layani dengan senyuman masih berlaku? Saya rasa kok tidak ya teman-teman ya. Jadi sebuah bisnis sangat perlu atau sangat penting untuk bisa diandalkan. Kita belajar dari Shopee atau Tokopedia atau Lazada atau apapun itulah, marketplace gitu ya. Teman-teman kira-kira lebih senang atau lebih yakin untuk beli barang melalui marketplace atau perseorangan langsung? Tapi perseorangannya tidak yang kita kenal ya, mungkin kalau dengan teman sendiri atau dengan tetangga sendiri berbeda. Tapi ini perseorangan yang tidak kita kenal sebelumnya. Lebih mantep mana? Saya rasa kok jawaban teman-teman lebih mantap lewat marketplace ya gitu. Karena lewat marketplace jelas kalau kita membayar dan barang yang kita bayar tersebut belum kita terima, maka uang yang kita bayarkan masih di-keep oleh marketplace-nya gitu ya, masih di-keep oleh Shopee-nya. Penjual belum menerima uang yang kita bayarkan, sehingga kita yakin bahwa dana kita itu aman. Nah, Shopee atau Tokopedia atau apapun itu sebagai penjamin bahwa penjual ini dapat diandalkan. Dia pasti akan mengirimkan barangnya. Betul demikian?
Selain itu, melalui marketplace itu kita juga memperoleh keyakinan bahwa barang yang kita butuhkan akan dikirimkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bukannya di marketplace itu ada persyaratan atau ada term and condition di mana barang akan dikirimkan maksimal tanggal sekian gitu ya. Nah, itu maksud saya teman-teman. Jadi kita kalau punya bisnis juga kita harus bisa diandalkan. Percuma barang kita bagus, pelayanan kita layani dengan senyum, barang kita murah, tapi kalau kita tidak bisa diandalkan, kita tidak bisa memberikan solusi atas permasalahan customer di saat itu. Kira-kira begitu. Yang kedua, jujur. Nah, kalau ini ya teman-teman ya, saya rasa sudah menjadi sebuah penerimaan umum gitu ya, bahwa orang yang jujur itu pasti akan diterima. Jadi kejujuran itu adalah bahasa universal, saya rasa seperti itu. Sejahat-jahatnya orang, selicik-liciknya orang, itu pasti akan mencari orang jujur. Dia nggak mau semafia-mafianya seseorang gitu ya, dia pasti akan mencari anak buah yang jujur gitu. Nah, begitu pula di bisnis. Kejujuran itu sangat penting apabila kita ingin membangun sebuah bisnis. Bukannya Rasul sudah mencontohkan bahwa kejujuran itu sangat utama dalam sebuah bisnis gitu ya. Bagaimana kejujuran itu bisa diterapkan dalam sebuah bisnis? Kita ambil contoh saja. Teman-teman menjual suatu produk misalnya, sepeda motor bekas misalnya. Kalau teman-teman menjual sepeda motor bekas, kira-kira yang pertama kali teman-teman iklankan apanya? Pasti spesifikasinya, harganya, masih mulus, masih mengkilap, pemakaian wajar, dan lain sebagainya yang bagus-bagus gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi sebagai pembeli yang ingin teman-teman ketahui, selain hal-hal tersebut, apa lagi? Tentunya sejujur-jujurnya kondisi barang teman-teman tersebut bagaimana? Betul demikian? Itu yang dicari pembeli. Jadi jujurlah kepada pembeli. Kalau ada kekurangan di dalam barang teman-teman atau jasa teman-teman, sampaikan. Misalnya, teman-teman membuka jasa laundry. Teman-teman berjuang untuk di harga murah. Karena harga murah, maka konsekuensinya jangka waktunya agak panjang. Nah, itu harus teman-teman sampaikan gitu ya. Saya sebagai pengalaman saja, saya punya 2 langganan laundry teman-teman. Yang satu itu dia cukup murah tapi lama. Yang kedua, dia cukup mahal tapi cepat. Yang lama, langganan laundry saya yang lama juga menyampaikan gitu bahwa, Mbak, mohon maaf kalau di sini memang mungkin harganya memang mungkin agak lama, tapi kami jamin harganya murah. Jadi pelanggan itu tahu bahwa konsekuensi dari A akan menghasilkan B. Gitu loh. Seperti tadi jualan motor, konsekuensi dari harganya murah, mungkin karena ada sedikit cacat pada bodinya sebelah mana. Itu sampaikan dan sampaikanlah. Jangan sampai barang yang sudah diterima oleh pelanggan itu membuat pelanggan kecewa dan kemudian mengurangi ridhonya Allah. Nah, itu yang paling penting. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, sedekah. Nah, siapa coba dari teman-teman semua yang enggak percaya kalau sedekah itu akan membuat kita semakin kaya? Kayanya yang gimana dulu? Kaya itu beraneka ragam ya teman-teman ya. Atau kaya itu tidak bisa diukur hanya melalui materi saja. Kita sehat, kita bahagia, kita aman, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan enak. Itu sudah merupakan suatu bentuk kekayaan. Bukan demikian? Nah, sedekah adalah salah satu cara untuk membuat kita kaya. Allah pun sudah menjamin hal tersebut gitu ya. Asal kekayaannya teman-teman maknai tidak hanya melulu melalui materi gitu ya. Bukannya Allah sudah menjamin, kalau nggak salah di ayat
di surat Al-Baqarah ayat 261, mungkin nanti teman-teman bisa buka lagi Qur'annya. Di sana Allah sudah menjamin bahwa untuk siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya gitu. Bahkan melipat gandakannya tidak hanya 1:10, tidak hanya 1:100. Baca lagi ayat tersebut. Allah melipat gandakannya minimal 700 kali. Coba deh, kita sama-sama orang ekonomi ya, teman-teman anak manajemen, saya dosen akuntansi gitu ya. Kita tahu bahwa untuk investasi ke suatu apabila kita mempunyai dana lebih, kita investasikan ke suatu instrumen gitu ya, instrumen keuangan, misalnya kita investasikan ke saham atau ke deposito, atau kita belikan properti berupa tanah ataupun bangunan. Adakah yang bisa menghasilkan pengembalian sebanyak yang Allah janjikan gitu loh? Paling kalau saham berapa persen sih? 30%, maksimal 50% gitu ya kalau pas kita lagi beruntung banget gitu, atau kita harus tanam saham kita itu bertahun-tahun gitu. Kalau kita deposito kan paling berapa persen? 10%, maksimal, udah maksimal banget itu 10% gitu ya. Kalau kita masukkan dana kita ke emas atau ke properti, ke tanah gitu, adakah sebesar yang Allah janjikan gitu? Saya rasa kalau kita pintar dan kita yakin, kita mengimani bahwa Shadaqallahul Azim gitu ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maka kita tahu bahwa sedekah ini adalah salah satu cara, selain untuk meraih ridho Allah, adalah salah satu cara untuk memperkaya diri kita sendiri. Nah, yakinlah itu. Saya kalau tentang sedekah ini punya sedikit cerita, teman-teman. Ceritanya tentang sahabat saya. Beliau ini teman saya waktu di Solo dulu. Beliau adalah salah satu pemilik penerbitan Al-Quran yang terkemuka gitu di kota Solo. Dia menceritakan mengenai bagaimana dulu bisnisnya terbangun gitu atau dirintis gitu. Pada awalnya beliau itu mempunyai bisnis buku-buku Islami. Sudah berjalan bisnisnya, namun ternyata mungkin jalannya bukan di situ, sehingga bisnisnya tidak berjalan gitu, tidak berjalan dengan baik. Kemudian buku-buku tersebut karena tidak laku, akhirnya beliau sedekahkan gitu ke mahasiswa-mahasiswanya, kemudian ke tempat-tempat yang membutuhkan dan lain sebagainya, sambil beliau berdoa gitu. Jadi sambil sedekah itu beliau sambil meminta doa dari yang disedekahi. Beliau berdoa bahwa saya tolong dong didoakan agar supaya saya ini punya, Allah menunjukkan jalan kira-kira bisnis apa yang harus saya rintis lagi setelah bisnis saya yang ini itu gagal gitu. Kemudian ternyata Allah menjawab doanya, dia mempunyai ide untuk membangun bisnis percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran ini bukan suatu bisnis yang mudah, teman-teman, karena harus melibatkan banyak pihak gitu ya, harus melibatkan pihak Kemenak sebagai penjamin, kemudian harus merekrut seorang hafiz atau hafizoh gitu untuk menjamin bahwa yang dicetak itu sudah sesuai gitu ya. Dan terkait dengan percetakannya sendiri, kalau buku itu ada salah coret sedikit mungkin it's okay gitu, tapi kalau Al-Quran ada salah coret sedikit, jangan-jangan merubah harokat gitu kan ya, yang awalnya mungkin tidak ada harokatnya jadi terharokati karena sebetulnya itu hanya salah cetak gitu, dan itu fatal gitu ya, bisa-bisa teman saya tersebut dituntut atas penistaan agama kan begitu. Sehingga kemudian banyak tantangan di situ, dan pada saat bisnis awal-awal berjalan itu sering salah cetak. Sedihnya begitu, sering salah cetak. Tantangannya sering salah cetak, kemudian marketingnya sudah terlanjur jalan keluar daerah, keluar Jawa, nggak laku gitu. Kemudian banyak hal lah yang menjadi tantangan pada saat awal bisnis tersebut dirintis. Akhirnya teman saya tersebut merenung gitu, mengintrospeksi diri, kira-kira apa yang kurang dari diri saya dan apa yang kurang dari bisnis saya. Kemudian beliau akhirnya mengambil jalan yang mungkin cukup membuat saya kagum gitu ya. Jadi beliau ini memutuskan untuk berzakat sebelum waktunya. Jadi ceritanya begini, berzakat sebelum waktunya itu maksudnya begini. Misalnya dia mencetak Al-Quran sebanyak 1000 unit gitu ya. Kemudian dia yakin bahwa Al-Quran tersebut seandainya laku akan mendapatkan
keuntungan atau laba misal taruhlah sebesar 100 juta gitu. Misal saja ya 100 juta. Wah, ini kalau saya cetak sekian unit, saya akan memperoleh laba 100 juta. Maka bahkan sebelum Al-Quran tersebut dicetak, baru ada rencana akan mencetak 1000 unit, dia sudah menghitung zakatnya. Oh, kalau 1000 unit saya akan dapat 100 juta, kalau 100 juta berarti saya harus mengeluarkan 2,5 juta atau 2,5% dari 100 juta. Maka 2,5 juta itu dia keluarkan terlebih dahulu, dia distribusikan terlebih dahulu, bahkan sebelum Al-Quran tersebut dicetak. Dan hasilnya itu wow sekali, gitu. Tangan Allah itu benar-benar bekerja di situ. Setelah dia konsisten melakukan hal tersebut, jarang sekali terjadi salah cetak, jarang sekali terjadi gagal bayar, jarang sekali terjadi marketing ditolak oleh pelanggan, dan lain sebagainya. Dan sejak itu Al-Quran yang dia terbitkan itu terus berjaya, bahkan melewati pandemi ini dengan baik-baik saja. Kira-kira begitu teman-teman, keajaiban dari sedekah. Oke, yang keempat, yaitu K yang pertama ya, yang keempat tapi K yang pertama yaitu kreativitas. Teman-teman, di era pandemi ini saya rasa kreativitas adalah salah satu yang paling penting untuk diterapkan di dunia bisnis. Berapa banyak bisnis-bisnis yang berguguran, tapi berapa banyak juga bisnis-bisnis yang sebetulnya harusnya berguguran, tapi mereka memaksakan diri untuk tidak berguguran. Contoh, dulu sebelum era pandemi, mungkin kita menganggap bahwa minum kopi di tempat yang wow, dengan harga fantastis gitu ya, kopi harga 50.000, 60.000, it's normal, itu biasa. Yang penting gengsi gitu, oke-oke aja gitu ya. Tapi pada saat era pandemi, mungkin kita merasa bahwa ini nggak lagi normal kalau saya mesti beli kopi dengan harga segini. Mendingan saya belikan beras dapat 4 kilo, misal seperti itu. Di era sebelum pandemi mungkin kita makan pizza, it's okay gitu, I can afford it gitu. Saya bisa beli pizza kapan saja. Tapi pada saat era pandemi mungkin kita merasa bahwa pizza sudah bukan lagi sebuah kebutuhan yang primer gitu atau sekunder lah paling enggak ya. Saya lebih baik makan kenyang gitu atau makan sayur agar supaya imunitas saya terjaga. Kira-kira begitu. Jadi banyak hal-hal yang dulu kita anggap normal, saat ini tak normal lagi. Sebaliknya banyak hal-hal yang dulunya tidak normal, saat ini kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Gitu. Nah, berarti kita akan masuk ke era normal baru, di mana kita dipaksa untuk memikirkan apa saja yang orang-orang butuhkan di era normal baru ini. Maka pikirkanlah hal itu. Saya akan mengambil contoh teman saya, salah satu teman saya, di mana teman saya ini mempunyai bisnis sebuah butik di suatu tempat gitu ya. Butiknya ini dulu ramai sekali karena dia itu mengusung konsep butiknya itu, dia mempekerjakan penjahit-penjahit di sekitarnya, dia kasih model yang kekinian gitu ya, dan selalu berganti model gitu. Pokoknya saya seneng banget sebetulnya beli di butik dia gitu. Era pandemi ini terpuruk, tidak ada lagi yang ke butiknya dia. Boro-boro beli baju sih teman-teman gitu. Bukannya kita di rumah aja lebih enak pakai daster gitu kan ya, boro-boro mau beli baju yang kekinian gitu. Sehingga kemudian bisnis bajunya dia terancam untuk gulung tikar. Sementara dia mempunyai sekitar 12 karyawan yang harus dia nafkahi gitu, yang harus dijamin nafkahnya. Dia tidak ingin karyawan ini hilang mata pencaharian. Walaupun sebetulnya kalau dia gulung tikar, it's no problem untuk hidupnya dia, karena dia memang sudah berasal dari keluarga yang cukup mapan dengan suami yang berpenghasilan besar. Seandainya pun gulung tikar nggak masalah. Tapi dia semangatnya adalah saya tidak ingin merumahkan karyawan saya. Kalau saya saja susah, apalagi mereka. Nah, semangat itu yang paling penting teman-teman.
Jadi semangatnya sudah bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, tapi semangatnya sudah lillah, sudah untuk orang lain gitu, untuk kemaslahatan orang lain. Maka insya Allah kalau semangatnya seperti itu, Allah juga akan berikan jalan. Dan ternyata dia juga, jalan yang dia ambil itu cukup sesuai dengan yang saya katakan tadi. Jadi dia kreatif, dia berusaha untuk melihat kira-kira peluang apa saja yang bisa dia ambil atau barang-barang apa saja yang bisa dia produksi di era yang new normal ini. Maka kemudian dia membuat masker yang tidak seperti pada umumnya gitu ya. Mungkin kalau masker yang pada umumnya itu karena dia geraknya di bidang fashion, maka dia membuat masker yang fashionable gitu, yang untuk kondangan itu berarti harus berbrukat-brukat gitu. Untuk di rumah itu berarti mungkin masker yang sederhana, polos gitu. Untuk bekerja dia untuk main dia bikin masker dari jeans gitu. Beraneka ragam masker, dan ternyata itu bisa maskernya cukup laris dan bisa untuk setidaknya tidak memaksa karyawannya untuk dirumahkan. Selain membuat bisnis masker, dia stoknya kan sudah terlanjur banyak nih, stok baju-bajunya dia sudah terlanjur banyak. Dia memikirkan, kira-kira gimana biar baju saya ini laku tanpa orang harus mencobanya, maksudnya tanpa orang harus datang ke butik gitu. Maka kemudian dia membuat paket-paket hampers gitu atau parcel gitu ya, karena kebetulan kemarin bersamaan dengan Idul Fitri. Dia membuat paket parcel, jadi di parcelnya itu kira-kira kalau parcel itu isinya apa ya? Oh, kue kering. Dia biasanya bikin baju, tapi karena parcel itu butuhnya adalah kue kering, maka gimana caranya dia cari kue kering yang enak, dia satukan dengan kerudung yang sudah terlanjur dia produksi itu tadi. Jadi sebuah hampers cantik yang isinya tidak hanya kue kering. Kue keringnya mungkin dia nggak untung karena dia ambil dari orang lain, tapi setidaknya kerudung yang sudah dia hasilkan itu laku di situ. Nah, itulah yang disebut dengan inovasi produk, dengan kreativitas. Jadi kita tidak hanya berpaku pada saya produksinya baju, ya sudah baju saja baju gitu, tidak memikirkan baju ini harus digimanakan dan lain sebagainya. Yang lain lagi kreativitas. Kita contohkan salah satu pizza ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Pizza dengan brand ternama ini dulu mungkin menjadi sebuah produk makanan yang bergengsi, yang orang kalau datang ke sana itu kayaknya bangganya kalau selfie gitu ya. Atau kopi yang 50.000 itu tadi. Mungkin orang datang itu bangga karena bisa selfie di sana. Tapi saat kebutuhan untuk berselfie ria itu sudah tidak lagi menjadi sebuah normalitas bagi seseorang, maka kemudian mereka dengan legowonya memasarkan pizzanya di pinggir-pinggir jalan. Pernah lihat? Brand kopi ternama itu dengan legowonya membuat kopi ukuran 1 liter dengan harga yang sama atau mirip dengan kopi yang biasa dia jual dengan ukuran hanya 300 ml. So, tidak ada salahnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu maksud saya, teman-teman. Dan kalau mereka bisa, saya yakin Anda juga bisa. Yang kelima atau K yang kedua, yaitu konsistensi. Teman-teman, pernah nggak punya usaha, terus usahanya nggak laku, terus ngambek, terus berhenti, terus meratapi diri, terus merasa bahwa saya itu nggak bakat jualan? Pernah nggak seperti itu? Atau teman-teman punya usaha tapi nggak pernah promosi, jualan punya produk tapi nggak pernah dipromosikan, padahal kita punya handphonenya Android terkini, kuotanya gede, seandainya pun kuota nggak gede, ada wifi di kampus atau di Selasar, Kartini, dan dimanapun gitu. Kita punya semua aplikasi medsos, kita punya Facebook, kita punya Instagram, bahkan kita punya marketplace gitu, akun marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Kita punya grup-grup yang banyak sekali grupnya, tapi kita tidak pernah memasarkan produk kita di tempat-tempat tersebut. Pernahkah? Kalau pernah, itu berarti seperti teman-teman ingin dipahami tapi tidak mengkomunikasikan. Nah, ini cewek banget ini gitu ya. Katanya
kalau memahami perempuan itu seandainya dibuat buku, itu bukunya nggak cukup semeter 2 meter gitu, harus panjang sekali. Nah begitu juga kalau kita jualan teman-teman, kita harus rajin-rajin mengkomunikasikan kepada orang, kepada masyarakat, kepada customer kita bahwa kita jualan gitu loh. Enggak laku biarin aja, tapi yang penting kita konsisten untuk mempromosikan produk-produk kita. Kalau kita nggak mempromosikan produk kita, mana mereka tahu kalau kita jualan, gitu kan? Jadi kita harus rajin sekali untuk mempromosikan produk-produk kita. Iya mungkin capek awalnya, update story tapi nggak ada yang lihat gitu ya, atau update story dilihat tapi nggak dibeli gitu kan, rasanya sakit gitu ya. Tapi kan daripada story kita isi dengan curhatan-curhatan nggak penting gitu, atau story kita hanya kita isi dengan wajah kita yang belum tentu orang juga nggak enek ngelihatnya gitu kan, mendingan kan diisi dengan hal-hal yang berfaedah gitu, seperti mungkin kita promosikan produk-produk kita, dan jangan capek untuk melakukan hal itu gitu teman-teman, kira-kira begitu. Nah kalau ini sebetulnya saya belajar dari salah satu teman saya juga. Jadi teman saya ini dia awalnya hanya berjualan satu jenis produk, yaitu produk kue ulang tahun yang kuenya nyeni gitu. Apa sih, tart lucu-lucu gitu. Jadi bentuk-bentuk lucu-lucu gitu, dan hanya dibuat pada saat ada pesanan. Kuenya dia cukup mahal karena memang yang namanya seni itu yang dihargai adalah salah satu adalah seninya gitu ya. Kemudian dia sempat menyatakan kepada saya, aku kok khawatir ya kalau kueku kemahalan gitu. Kemudian saya sempat sampaikan ke dia, kalau begitu jangan kue aja jualannya gitu. Jadi diinovasikan ke beberapa produk, tapi produkmu yang lain jangan mahal-mahal, tapi nggak usah nyeni gitu. Akhirnya betul dia lakukan, dia jualan kremesan ayam itu yang di packing gitu kan, dan onde-onde yang juga di packing, onde-onde segala rasa, onde-onde coklat, onde-onde red velvet, onde-onde green tea dan lain sebagainya. Nah kalau kremesan sama onde-onde itu tadi kan bisa tahan lama ya teman-teman ya, sifatnya bisa tahan lama, sehingga dia buat sekali mungkin dia simpan bisa untuk berbulan-bulan, dan selama menunggu onde-onde dan kremesannya laku itu dia bisa menyibukkan diri untuk membuat kue. Nah pada saat ada customer yang protes misalnya, Mbak kuemu kok larang gitu, kuemu kok mahal sekali sih gitu, dia bisa menunjukkan bahwa this is art gitu. Kalau art itu memang harus dihargai dengan mahal. Kalau mau beli yang murah, ini beli kremesan saya dan onde-onde saya, rasanya terjamin, tapi saya nggak butuh art, jadi saya tidak butuh penghargaan atas art saya, sehingga it's okay kalau kamu hargai murah gitu. Dan sejak itu alhamdulillah yang pesen kue juga pesen kremesan, pesen onde-onde gitu, dan tidak ada lagi yang menganggap bahwa kuenya dia mahal, karena memang worth it dengan apa yang mereka dapatkan. Kira-kira begitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah komitmen. Teman-teman, adakah juga yang sudah punya usaha? Saya yakin kalau anak manajemen sudah punya banyak bisnis ya, atau sudah banyak yang punya bisnis gitu. Bisnisnya sudah maju, sudah bagus, sudah punya banyak pelanggan, tapi teman-teman sudah mulai melupakan semangat perjuangan bisnis di awal-awal. Sudah ingin merasakan nikmatnya laba, sudah ingin merasakan nikmatnya bisnis, nggak nungguin bisnis lagi, dipasrahkan sama pegawai. Ada yang sudah mengalami ini? Nah, kalau ada yang sudah mengalami ini, kembalilah pada semangat awalmu pada saat berjuang, gitu ya. Karena sesungguhnya kalau ada tagline bisnis jalan, owner jalan-jalan, itu mitos. Dan itu nggak boleh lama-lama ownernya jalan-jalan gitu. Owner tetap harus menunggui bisnisnya. Walaupun menunggui itu bukan berarti harus stay 24 jam di bisnis itu, enggak. Tapi setidaknya concern atau mempunyai perhatian terhadap bisnisnya itu one by one gitu. Kenapa? Karena hanya owner lah yang merasa bahwa
bisnis itu adalah saya. Tetap berbeda teman-teman. Secinta-cintanya pegawaimu sama bisnismu, itu tidak sebesar cintamu terhadap bisnismu. Kira-kira begitu. Seperti kita punya anak dititipkan kepada seseorang, kecuali dititipkan ke kakek neneknya ya, tapi dititipkan seseorang, secinta-cintanya mereka terhadap anak kita, itu tidak bisa melebihi cinta kita terhadap mereka. Sehingga tetap mereka butuh, sentuhan kita itu tetap butuh. Gitu. Nah, bisnis juga begitu. Sehingga apabila teman-teman sudah mempunyai bisnis, maka komitmenlah bahwa teman-teman akan fokus terhadap bisnis tersebut. Akan tetap menjaga pelayanan, akan tetap menjaga kualitas, dan yang terpenting tetap menjaga manajemen keuangan dengan baik. Nah, kalau ini saya mungkin agak bisa ngomong sedikit, karena kebetulan saya dosen akuntansi, jadi bisa agak ngomong-ngomong tentang keuangan sedikit gitu ya. Teman-teman kalau punya bisnis, itu pastikan bahwa keuangan bisnis Anda dan keuangan pribadi Anda itu terpisah. Jangan sampai keuangan bisnis Anda dan keuangan pribadi Anda itu jadi satu, karena pasti ambyar. Pasti kalau kita ngelihat rekening kita agak gendut sedikit, kita jadi pengen jalan-jalan. Kita ngelihat rekening kita agak gendut sedikit, kita jadi pengen traktir-traktir. Jadi pengen beli baju, jadi pengen beli macam-macam gitu. Pisahkan. Dan rekening bisnis itu kalau bisa usahakan nggak ada ATM-nya gitu. Kalau kita ngambil harus repot kayak gitu ya teman-teman ya. Ada M-bankingnya tapi nggak ada ATM-nya gitu. Sehingga kalau kita ngambil harus ke bank, harus merepotkan diri sendiri untuk bisa mengambil rekening yang hubungannya dengan bisnis. Dan perlakukanlah diri Anda itu sebagai pegawai dari bisnis Anda, sebagai manajer dari bisnis Anda. Sehingga yang perlakuan keuangan Anda itu adalah Anda digaji, Anda dibayar gitu. Hak Anda hanya sebatas gaji Anda dan bayaran Anda saja. Jadi misalnya bisnis Anda prediksikan akan mendapatkan keuntungan 1 juta sebulan. Maka gaji Anda sudah Anda tetapkan, saya hanya akan digaji 500.000 sebulan. Pada saat keuntungannya 700.000 sebulan, ya Anda ngambilnya 500.000 sebulan. Pada saat keuntungannya 7 juta sebulan, ya tetap 500.000 sebulan. 70 juta sebulan, ya tetap 500.000 sebulan. Jangan tergoda untuk mengambil lebih dari apa yang sudah Anda komitmenkan dari awal. Karena dengan begitu Anda akan memiliki lebih banyak dana untuk bisa dikembangkan, untuk bisnis itu bisa berinovasi di kemudian hari, dan tentunya untuk keuntungan Anda sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya rasa sudah banyak sekali yang saya sampaikan dan saya yakin banyak sekali kekurangan. Dan kalau teman-teman sebetulnya mau googling atau mau browsing atau mau baca-baca sedikit, semua yang saya sampaikan itu sudah ada di sana gitu ya. Jadi nggak ada yang baru dari yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan walaupun tidak ada yang baru, tetap bisa memberikan sedikit manfaat bagi bisnis teman-teman dan juga kehidupan teman-teman. Dan mungkin satu hal yang perlu saya tekankan adalah kalau kita berbisnis, yang kita inginkan kan mencari rezeki ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mencari rezeki, sementara kita tahu bahwa yang memberi rezeki itu bukan pelanggan kita, bukan bisnis kita, bukan produk kita, dan tentunya bukan kita sendiri, melainkan Allah Ta'ala, maka yang harus dirayu, yang harus kita dekati, yang harus kita berikan ekstra perhatian adalah Allah Ta'ala gitu. Jadi apapun bisnis kita, niatkan hanya untuk Allah. Apapun bisnis kita, jangan sampai melenceng dari jalan yang sudah Allah tetapkan. Kalau Allah mintanya kita jujur, ya jujurlah. Kalau Allah mintanya kita tidak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ya begitulah gitu. Kalau Allah mintanya kita bersedekah, berzakat, ya sedekahkanlah, zakatkanlah. Semua yang Allah minta kita turuti deh. Agar supaya apa yang kita mintakan kepada Allah, apa yang kita azamkan kepada Allah juga insya Allah Allah turuti. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa begitu dari saya. Saya mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan. Sekalian ya, saya mohon maaf lahir dan batin. Mumpung masih agak-agak suasananya masih syawal-syawal gitu. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.